Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Ibu Kaniati, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Di sini saya dan kelompok 1 akan memaparkan materi tentang konsep manajemen perubahan. Bisa di next? Baik, di kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ari Sugiarto dengan NIM 061, dan yang kedua ada Ada Sabila dengan NIM 073, dan yang terakhir saya sendiri Revi Ramadia dengan NIM 079. Bisa di next? Baik, di kelompok kami akan membahas 3 materi. Yang pertama ada pengertian perubahan, yang kedua ada pengertian manajemen perubahan, dan yang terakhir ada aspek-aspek yang menyebabkan perubahan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian perubahan. Perubahan ini merupakan berasal dari kata yaitu ubah yang mempunyai makna berbeda dari yang sebelumnya atau menjadi sesuatu yang baru. Maka secara umum kata perubahan ini didefinisikan sebagai keadaan yang berbeda dari semula, dan yang dimaksud yaitu perubahan pada perubahan wujud, ide, atau gagasan yang memungkinkan hasil akhirnya bisa berubah menjadi sesuatu yang positif, negatif, atau bahkan mundur. Selain itu, di dalam KBBI, istilah perubahan ini diartikan sebagai perubahan keadaan. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan perubahan menurut para ahli. Yang pertama ada Wibowo yang berpendapat perubahan ini mempunyai makna yaitu menciptakan sesuatu yang berbeda. Dengan makna lain menjadi kondisi organisasi saat ini berbeda dengan kondisi yang diharapkan di masa yang mendatang melalui aspek internal maupun dari aspek eksternal. Yang kedua, dari ahli Jeff Davidson berpendapat bahwa perubahan ini menerangkan dan didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda dari sebelumnya dan semacam membentuk cara pandang yang baru. Contohnya, seperti mengadopsi teknologi baru dengan tujuan menciptakan strategi yang lebih efektif dan peningkatan visibilitas di pasar global, menerapkan prosedur manajemen baru, dan menggabungkan sistem baru dan melakukan perorganisasian kembali dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu ahli dari Pets and Lamach yang berpendapat bahwa perubahan ini beralihnya suatu organisasi dari keadaan saat ini dan ke keadaan yang diinginkan di masa yang mendatang, yang diukur dari sudut pandang struktur, proses, individu, dan kultur. Bisa di next? Baik, selanjutnya yaitu ahli dari Nanang Martono yang berpendapat bahwa perubahan tersebut meliputi aspek sempit dan luas. Di dalam aspek sempit ini mencakup aspek perilaku dan pola berpikir individu. Dan di dalam aspek umum dapat berupa perubahan pada tingkat struktural sosial yang kemudian dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di masa depan. Dan yang terakhir yaitu ahli dari Imam Santoso yang berpendapat bahwa perubahan ini mendefinisikan karakteristik fundamental masyarakat yang mengubah kehidupan sosial dengan melibatkan perubahan yang terus-menerus terjadi. Pandangan secara umum ini tentang perubahan adalah bahwa beberapa transformasi dalam hal entitas tertentu ini terjadi pada titik-titik waktu-waktu yang tertentu. Bisa di next? Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan perubahan. Manajemen mempunyai makna yaitu suatu ilmu dan seni yang mendorong kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang ketat agar mencapai tujuan akhir dari kegiatan organisasi. Sedangkan perubahan sendiri seperti yang dijelaskan tadi mempunyai makna yaitu suatu hal yang menjadikan situasi masa kini berbeda dengan situasi di masa mendatang. Nah, perbedaan yang dimaksud di sini yaitu berhubungan pada perubahan wujud, ide atau gagasan yang memungkinkan hasil akhirnya itu berupa sesuatu yang bersifat positif, negatif, atau bahkan mundur. Nah, jika kedua kata ini digabungkan, maka membentuk makna tersendiri terkait manajemen perubahan seperti yang disampaikan oleh Wibowo dan Winati. Yang pertama, Wibowo menyimpulkan bahwa manajemen perubahan merupakan rangkaian proses secara terstruktur dalam mengaplikasikan berbagai pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang dibutuhkan dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap orang yang merasakan efek dari adanya perubahan itu sendiri. Sedangkan Winardi berpendapat bahwa manajemen perubahan merupakan segala cara yang dilakukan oleh suatu pemimpin untuk mengatur perubahan secara tepat yang membutuhkan pemahaman tentang motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, komunikasi, serta masalah lainnya. Dari pengertian tersebut, Stephen P. Robbins menyatakan bahwa ada 2 tujuan utama dari adanya
perubahan, yaitu yang pertama, perubahan yang meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua, perubahan yang selalu mendorong perubahan perilaku individu. Nah, dari tujuan Stephen K. Robbins ini dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari adanya manajemen perubahan itu untuk memberikan solusi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan upaya yang terstruktur sekaligus memberikan efek perubahan pada orang dan organisasi yang terlibat. Next. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang aspek-aspek pada manajemen perubahan. Dalam konteks manajemen perubahan, aspek mengacu pada berbagai elemen atau faktor yang mempengaruhi proses perubahan di dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Aspek-aspek ini dapat berupa kondisi, variabel, dan faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengelolaan perubahan. Menurut Kahn, pada tahun 1970, terdapat 4 aspek dalam manajemen perubahan. Yang pertama, ada lingkungan yang dengan cepat berubah. Yang kedua, ada ekspansi kegiatan keorganisasian. Yang ketiga, ada pembuatan batas-batas pada sektor. Dan yang keempat, ada interface antar organisasi-organisasi. Yang pertama, ada lingkungan yang dapat cepat berubah. Ini dipengaruhi oleh kultur yang diprediksi akan semakin melajukan. Munculnya elit-elit berjuis, birokrat, dan biroktorit. Yang ketiga, ada akumulasi pengetahuan ilmiah dan teknologi dan beberapa faktor lain yang menyebabkan perubahan. Selanjutnya, ada ekspansi kegiatan keorganisasian. Ini dipengaruhi oleh organisasi modern pada umumnya memperluas kegiatannya dan batasan-batasan mereka. Yang kedua, ada masing-masing setiap unit yang terpisah biasanya memiliki otonomi yang luas, sehingga dapat pengendalian manajerial sentral ini menjadi semakin luas. Ketiga, adanya perbuatan batas-batas pada sektor. Ini dipengaruhi oleh banyaknya problem kemasyarakatan pada dewasa ini. Yang pada ketiga ini dipengaruhi juga adanya diperlakukannya kerjasama dengan sektor publik untuk bersama-sama mencapai sasaran. Untuk yang keempat, ada interface antar organisasi-organisasi. Ini dipengaruhi oleh adanya kerjasama antar bidang-bidang pemerintahan di dunia internasional yang semakin ketat. Selain itu, juga munculnya kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi. Ini dapat mendorong persaingan pada produksi barang atau jasa di dunia. Yang terakhir ada ini dipengaruhi yaitu persaingan dan kerjasama yang saling berinteraksi, yang dimana pada persaingan ini juga terdapat persaingan negatif dan persaingan positif yang menyebabkan suatu perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.